Oke, dengan Dio di sini. Pada video kali ini saya mau sharing terkait pengalaman saya menggunakan mobil Suzuki R3 GX 2013. Oke, kita lihat ya. Oke, jadi ini penampakan mobilnya. Mobil saya R3 GX 2013. Nah, ini ya tipe GX. Ini saya sudah pakai hampir 2 tahun. Saya beli bekas di tahun 2020. Ini dari semenjak saya beli belum pernah saya lakukan modifikasi. Jadi ini bawaan beli bekasnya seperti ini ya. Cuman memang karena pemakaian ada beberapa part yang sudah pernah diganti gitu. Tapi ini itu bukan part yang apa ya? Bukan part yang kritikal, masih part yang consumable. Oke, dari sisi mesin R3 GX 2013 ini menggunakan mesin 1300 cc ya. Dan untuk mobil yang saya miliki ini menggunakan transmisinya otomatis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam mobil. Nah, di bagian dalam ini juga saya nggak banyak melakukan modifikasi ya, bahkan nggak ada sama sekali sih. Ini saya hanya jok pun bawaan gitu ya, bawaan dari saya beli bekas, udah pakai cover joknya. Paling saya cuma beli ini aja, cover dashboard, karena kalau ini nggak pakai cover dashboard warna hitam, di kaca jadi ada pantulan cahaya dan itu cukup mengganggu ketika sedang berkendara. Salah satu fitur, bukan fitur ya, palingnya fasilitas dashboard yang cukup menarik di Suzuki R3 ini adalah ada ini nih, tempat minum yang bisa ditekan keluar gitu ya, kayak gitu. Kemudian juga ini seperti biasa ya, ini kompartemen untuk barang-barang, dan ini ada space untuk kita naruh handphone atau apa gitu ya. Dan juga ada ini space untuk naruh-naruh koin untuk kita parkir. Dan untuk tipe GX ini coraknya ada corak-corak kayu gitu. Oke, ini bagian atasnya seperti ini. Nah, kemudian untuk tipnya, karena ini mobil yang cukup tua ya, jadi ini masih menggunakan tipe-tipe lama yang jenis yang masih pakai CD-ROM dan belum ada Bluetooth-nya. Dan juga ini nggak ada colokan auxiliary untuk kita nyolokin ke handphone. Tapi beruntungnya walaupun nggak ada di depan gitu ya, colokan aux, ini dia masih menyediakan di belakangnya. Jadi masih kita bisa modifikasi untuk memasang colokan aux, sehingga nanti kita bisa pasang Bluetooth seperti ini untuk menghubungkan apa namanya, tip ini dengan handphone. Jadi masih bisa untuk memutar musik via Bluetooth ke sound systemnya dari mobil. Nah, selanjutnya ini ada untuk tuas transmisi. Karena saya menggunakan tipe matic, jadi tuas transmisinya seperti ini ya. Ini ada untuk tombol menekan saat ganti gigi. Ini ada tombol overdrive untuk kita menaikkan akselerasi gitu ya. Dan ini apa namanya, indikator transmisi. P untuk parkir, R untuk mundur, netral, D untuk maju dengan kecepatan akselerasi penuh, dan 2 sama L ini biasanya saya pakai untuk di jalan yang menanjak. Ini juga ada shift lock-nya kalau misalnya kita buat parkir paralel supaya giginya nggak masuk gitu ya. Nah, untuk panel setirnya sendiri ini udah ada untuk kita tombol volume, mode, dan pergantian channel yang bisa dilakukan dari setir ya, karena ini udah tipe GX. Dan juga untuk tipe GX ini udah SRS airbag untuk di depannya untuk supir maupun untuk penumpang. Sudah ada itu SRS airbag. Kemudian ini untuk kontrol power window-nya ya. Kita bisa untuk yang depan untuk nurunin bisa otomatis ya ke bawah, ntar ke bawah sendiri gitu, tapi naikinnya nggak bisa otomatis. Dan ini kontrol untuk pintu belakang, 2 pintu belakang, ini 2 pintu depan. Ini untuk supaya di apa namanya, power window hanya dikontrol oleh supir gitu ya, nanti takutnya anak-anak mainin gitu ya. Dan ini untuk kunci pintu. Selanjutnya ini ada untuk kita ngatur spion ya.
untuk mengatur mengadjust spion supaya saat menyetir lebih nyaman. Untuk tipe GX ini juga sudah ada fog lamp yang bisa kita atur untuk nyala matinya di tombol ini ya. Jadi berbeda dengan tipe kayak Avanza ataupun Ayla yang ngatur fog lampnya nyala di sini. Kalau untuk GX itu R3 ada di sini. Sekarang kita masuk ke bagian tengah mobil. Ini untuk penumpang di tengah. Ini mungkin terlihat kayak sempit ya, tapi sebenarnya ini kita masih bisa untuk kita mundurin untuk joknya supaya space kakinya bisa lebih besar. Lumayan kan, bisa nanti untuk yang di tengah takutnya terlalu sempit bisa kita mundurin, tapi emang impactnya ke belakang jadi sempit. Nah ini kita bisa atur-atur aja supaya nyamannya seperti apa. Yang pasti ini untuk kursinya kita bisa adjust untuk maju mundur. Dan ini untuk kursi bagian belakangnya ya, karena Suzuki A3 ini memang tipe 7 seater ya, ini bisa buat 7 penumpang. Jadi ini adalah tempat duduk di bagian belakang, dan untuk di bagian belakang ini untuk kiri kanan apa namanya, tempat penyimpanan minum dan segala macamnya sudah cukup lengkap. Jadi bisa banyak naruh barang gitu ya untuk penumpang di belakang. Dan juga setiap kursi sudah tersedia seat beltnya. Selain itu GX ini udah yang saya miliki ini udah double blower. Jadi untuk penumpang yang di belakang ini kalau lagi panas tuh bisa dinyalain gitu ya AC-nya. Nah, untuk bagian belakang di sini juga ada kompartemen untuk kita naruh-naruh barang ya. Ini kayak saya bisa naruh apa aja lah. Untuk peralatan, sepatu atau apapun kita bisa taruh di sini, lumayan ada space sedikit. Dan selain untuk kursi, dipakai kursi ini juga bisa kita pakai untuk naruh barang juga. Ini kursinya bisa kita apa namanya, bisa kita tidurin kursinya. Nah, seperti ini bentuknya kalau kursi belakangnya kita tidurin. Ini lumayan luas dan sangat kepakai sekali untuk keluarga mudik kalau misalnya mau naruh barang-barang di sini. Oke, selanjutnya kita coba nyalain ya mobilnya. Nah, kita nyalain. Ini mobil saya 2013, tapi kilometernya sih masih low kilometer ya, masih hampir 60.000 kilo. Coba kita nyalain. Oke. Nah, ini indikator yang ada di R3 cuma segini sih. Ini indikator gigi ya. Kalau kita rubah giginya, dia akan berubah juga di sini yang memberi informasi supir. Sekarang ini lagi jalan di gigi berapa tanpa harus lihat persnelingnya. Nah, salah satu fitur yang saya suka itu di sini ada indikator kilometer nih. Jadi kita bisa tahu konsumsi bahan bakar itu ketika jalan berapa kilometer per liter gitu ya. Ini juga sebenarnya bisa kita rubah juga. Nah, ini average-nya, average penggunaan. Ini jarak ya. Ini kita bisa adjust gitu ya untuk melihat parameter-parameter dari pemakaian bensin dan jarak tempuh dari mobil. Kemudian juga kalau misalnya kita lagi nyalain overdrive-nya, dia akan muncul tuh OD off gitu ya, kayak gitu. Ya, nah selanjutnya saya mau sedikit highlight gitu ya, selama saya memakai R3 GX 2013 ini yang jenis transmisi matic, apa aja sih kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Ini berdasarkan point of view pengalaman saya pribadi. Oke, yang pertama itu mobil ini secara harga itu affordable ya untuk kelasnya, untuk mobil tipe tahun 2013 gitu ya. Saya di 2019 itu membeli mobil ini harganya masih di bawah 120 juta gitu ya. Nah, yang kedua karena ini MPV ya, ini bisa buat untuk banyak orang gitu ketika mudik. Untuk keluarga itu cocok banget gitu ya untuk mobil keluarga. Kemudian secara mesin juga bandel, dia tidak pernah mogok walaupun ini mobil lama gitu ya. Karena emang kilometernya juga saya belinya dulu tuh masih rendah, masih 45.000 gitu di 2 tahun yang lalu itu. Oke, selanjutnya mobil R3 ini karena dia dari manufakturnya Suzuki. Suzuki ini dikenal dengan spare partnya yang tidak terlalu mahal gitu dibanding dengan
pabrikan lainnya. Dan terakhir, hal yang paling penting itu konsumsi bahan bakar R3 ini sangat irit gitu ya. Saya rata-rata untuk pemakaian kalau lihat dari indikator itu rata-rata penggunaannya itu 1 liter itu untuk 12 kilometer. Jadi top lah untuk apa namanya, untuk keluarga, spare part-nya murah dan juga bahan bakarnya irit. Nah, kemudian saya mau bicara terkait kekurangan dari Suzuki R3 ini nih. Jadi selama saya pakai ini selama hampir 2 tahun, secara mesin itu bagus, tarikan juga oke lah walaupun nggak sebagus yang udah CVT gitu ya. Nah, R3 ini kurangnya itu hanya di kaki-kaki, kaki-kakinya itu ringkih banget, gampang rusak gitu ya, terutama di shock breaker, apalagi di bagian bawah setir atau di rak setir. Ini juga saya ketika beli itu sebulan beli udah ganti apa namanya, shock breaker gitu ya. Kemudian juga sekarang itu udah mulai kerasa apa namanya, kaki-kaki depan udah gluduk-gluduk gitu, tanda-tanda harus diganti bagian rak setir atau bagian itunya lah. Tapi ya so far itu kan masih bagian yang consumable ya, yang menurut saya itu wajar gitu ya, karena bagian kaki-kaki itu memang harus apa namanya, harus selalu di remajakan gitu ya. Itu aja sih mungkin kekurangannya sama kelebihannya. Kelebihannya di harganya murah, affordable maksud saya, kemudian juga cocok untuk keluarga, secara bahan bakar irit. Kekurangannya satu hal doang gitu, di kaki-kaki, kaki-kakinya ringkih, harus sering lebih sering jajan dibandingkan dengan pabrikan dari merek lain. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.